Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Kita akan masuk ke bab 1, yaitu bentuk pangkat dan bentuk akar. Kompetensi dasar pengetahuan yang akan kita pelajari yaitu menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Kompetensi dasar keterampilan yang akan kita pelajari yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Pada pertemuan pertama, kita akan mengenal bentuk pangkat. Di sini saya menawarkan suatu masalah, suatu problem, yaitu pada generasi pertama hanya ada kakek dan nenek. Kemudian kakek dan nenek ini mempunyai anak Anira dan Rustam. Anira menikah dengan Doni, Rustam dengan Gina, sehingga di generasi kedua ada 4 orang. Kemudian dari Anira dan Doni melahirkan Yulia dan Ratno, sedangkan Rustam dan Gina melahirkan Adam dan Irma. Yulia kemudian menikah dengan Yanto, Ratno menikah dengan Diana, Adam dengan Gendis, Irma dengan Edu, sehingga pada generasi ketiga ini ada 8 orang. Dari setiap pasangan ini sepakat bahwa mereka hanya mempunyai 2 anak saja. Nah, bagaimana kasus ini kita selesaikan? Mari kita perhatikan. Awalnya kakek hanya berdua dengan nenek, kemudian melahirkan 2 anak. Setelah 2 anaknya menikah, setiap pasangan mempunyai anak 2 juga. Sehingga cucu kakek dan nenek ada 4 orang. Cucu-cucunya kemudian masing-masing menikah dan sepakat juga mengikuti program pemerintah 2 anak cukup. Sehingga cucu-cucu kakek nenek menikah. Berapa jumlah generasi keempat dalam keluarga besar mereka? Mari kita lihat secara matematis penghitungannya. Generasi 1 ada 2 orang, yaitu kakek dan nenek. Generasi kedua ada 4 orang, anaknya kakek dan nenek berikut pasangannya. Generasi ketiga juga ada 8 orang, yaitu cucu dari kakek dan nenek berikut pasangannya. 2 kita nyatakan sebagai bilangan 2, 4 itu kita nyatakan sebagai 2 kali 2, 8 kita nyatakan sebagai 2 kali 2 kali 2. Sehingga generasi keempat, karena setiap pasangan tadi mempunyai 2 orang anak, sehingga bisa kita tentukan pada generasi keempat adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali. Lalu bagaimana kita jika menghitung generasi ke-10? Tentunya kalau generasi 1, 2-nya 1 kali. Kalau generasi 2, 2-nya 2 kali. Maka kalau generasi ke-10, kita bisa menghitungnya 2 kali 2 kali 2 sebanyak 10 kali. Bagaimana kalau generasinya sampai ke 100? Nah, tentunya ini akan menimbulkan masalah tersendiri kaitannya dengan penulisan yang banyak sekali. Itu kalau bilangan 2 itu sangat mudah. Bagaimana kalau bilangannya ratusan atau ribuan? Tentu akan menyulitkan. Nah, maka untuk memudahkan penulisan ini bisa kita nyatakan sebagai bilangan berpangkat. Artinya bilangan berpangkat itu adalah perkalian bilangan yang sama sebanyak n kali atau sebanyak berapa kali yang diperlukan. Bisa kita tuliskan sebagai rumus. Bentuk pangkat dituliskan sebagai rumus A pangkat N sama dengan B. Nah, bisa kita jelaskan. N-nya itu banyaknya bilangan yang mau dikalikan berapa, maksudnya berapa kali pengalinya. Bisa kita jelaskan. Di mana A itu disebut bilangan pokok, N itu disebut eksponen atau pangkatnya, dan B itu merupakan hasil dari perpangkatannya atau perkaliannya. Mari kita lihat contoh-contohnya. Contoh 1, negatif 2 pangkat 5. Hasilnya adalah negatif 32. Dari mana? Pangkatnya 5, bilangan pokoknya negatif 2. Berarti negatif 2 kali negatif 2 sebanyak, kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, negatif 2 itu bilangan pokok, pengalinya atau perpangkatannya 5, sehingga hasilnya adalah negatif 32. Contoh 2, setengah kali setengah, setengah kali setengah
kali setengah, kali setengah, kali setengah, kali setengah, kali setengah sebanyak 7 kali. Maka bilangan pokoknya adalah setengah, pangkatnya adalah 7. Kenapa? Karena dikalikan sebanyak 7 kali. Sehingga bisa kita tuliskan sebagai setengah pangkat 7 atau hasilnya 1/128. Contoh yang ketiga. Ada bilangan pokok 4. Kita kalikan sebanyak berapa kali? Coba kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 dikalikan sebanyak 6 kali. Tulis sebagai pangkat 6. 4 adalah bilangan pokok, eksponennya atau pangkatnya sebanyak 6 karena 6 kali perkalian. Contoh terakhir, negatif sepertiga dikali negatif sepertiga dikali negatif sepertiga kali negatif sepertiga. Ada berapa kali sepertiganya nih? 1, 2, 3, 4. Karena ada 4 maka bilangan pokoknya negatif sepertiga, pangkatnya adalah 4. Kalau dicari hasilnya adalah 1/81. 1 kali 1 kali 1 kali 1, 1. Negatif 3 kali negatif 3 kali 3 kali 3 kali 3 adalah 81. Negatif kali negatif positif, kali negatif negatif, negatif kali negatif positif, maka bilangannya 1/81 positif. Kita lanjutkan ke latihannya. Latihan 1. Tuliskan dalam bentuk panjang bentuk pangkat di bawah ini. Ya, kita langsung ke jawabannya saja. Karena di sampingnya sudah terlihat 3 pangkat 6. Kalau 3 pangkat 6 berarti bilangan pokoknya berapa? Bilangan pokoknya adalah 3. Nah, 3 sebentar. Tulisan 3, bilangan pokoknya 3. Sebanyak berapa kali? Sebanyak 6 kali. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 6. Kelebihan dah itu. No, tidak. Nah, betul. Sebanyak 6 kali. Nah, kalau negatif 1 pangkatnya 7, berarti kita perkalian negatif 1 sebanyak 7 kali. Nah, mari kita lihat banyak berapa ini bilangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita kalikan negatif 1 sebanyak 7 kali karena pangkatnya 7. Nah, sekarang negatif 2/3. Maaf nanti kalau tulisannya kurang rapi. 2/3 kita kalikan sebanyak berapa? Sebanyak 3 kali. Karena apa? Karena pangkatnya 3 kali. 2/3 kali 2/3. Seperti itu, negatif ya, maaf. Nah, dalam matematika negatif positif sangat penting karena itu nanti mempengaruhi hasil. Nomor 4. 5/7 pangkat 2 berarti 5/7 kali sebanyak berapa? Sebanyak 2 kali. Pangkatnya kenapa? Karena ada 2. Nah, seperti ini. Lalu yang terakhir bagaimana? Ingat, itu negatifnya ada di luar. Nah, berarti baru dikalikan sebanyak 5 kali. 5
kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kalau dinyatakan dalam bentuk panjang. Nah, ini kalau dinyatakan dalam bentuk panjang seperti ini. Oke, mari kita lihat yang latihan kedua. Latihan kedua, tuliskan dalam bentuk pangkat. Kalau ini sudah bentuk panjang, kita diminta dalam bentuk pangkat. Mari kita tuliskan sehingga negatif 1 kali negatif 1 kali negatif 1 kali negatif 1. Bilangan pokoknya adalah berapa? Negatif 1. Ada berapa kali perkaliannya? Ada 4. Nah, ada 4. Sehingga negatif 1 pangkat 4. 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 sebanyak berapa kali? 5 kali. Berarti 7-nya bilangan pokok, pangkatnya 5. Nah, kemudian 3/4 kali 3/4 kali 3/4. Ada berapa banyak 3/4-nya? Ada 3. Jadi 3/4. Kalau dia bilangan pecahan atau bilangan negatif, silahkan diberi tanda kurung. 3/4 pangkat 3. Yang nomor 4, negatif 4/5. Ada berapa kali pengalinya? Ada 3. Negatif 4. Hati-hati dalam menulis bentuk pangkat. Pangkat itu harus berada di atas. Nah, di atas begini. Jadi kalau menulis bentuk pangkat itu tidak boleh sembarangan, apalagi urut. Nggak boleh nulis kok 5 pangkat 4 kok sejajar gitu. Nggak boleh, ini artinya 54. Tapi kalau 5 pangkat 4 itu 5. Ini separuh, paruhnya. Nah, baru 4-nya nanti di atas. Begini. Nah, setidaknya semuanya. Nah, ini sini kosong. Nah, ini artinya baru 5 pangkat 4. Nggak boleh sejajar ya, ingat 5 pangkat 4 itu di atas. Lihat, ini Bu ini kan selalu di atas, di atas. Separuhnya lebih di atasnya. Sekarang yang terakhir, negatif 5-nya berapa? Ada berapa itu? Ada 4 kali. 5. Nah, angka 4-nya agak di atas. Nah, ini baru 5 pangkat 4. Bilangan berpangkat itu bedanya di situ. Kalau nanti sejajar itu namanya bukan bilangan berpangkat. Ya. Nanti saya lihat itu. Soalnya kemarin kesalahan-kesalahan kebanyakan di situ. Ya. Baik, mungkin itu dulu dari Bu Heni untuk materi pertemuan pertama kita, mengenal bentuk pangkat dulu. Anda mengenal dulu apa itu bentuk pangkat, bagaimana cara menuliskan bentuk pangkat dari bentuk panjang ke bentuk pangkat, atau menjabarkan dari bentuk pangkat ke bentuk panjang. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Kita akan membahas tentang operasi hitung yang terjadi atau yang berlaku pada bilangan bentuk pangkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.